Ternyata istrinya sudah menikah lagi setelah 11 tahun dicariin suaminya di laut sampai menyelam 600 kali. Gila. Ini pengorbanan yang luar biasa banget. Tsunami besar yang terjadi pada tahun 2011 di Onagawa, Jepang, memakan banyak korban jiwa, termasuk Yuko yang hilang sejak saat itu. Suaminya Yasuo dulu dan sekarang masih bertekad mencari istrinya. Ia dilatih untuk menjadi penyelam bersertifikat, dan setelah mendapatkan sertifikat pada tahun 2014, ia telah melakukan 600 kali penyelaman untuk menemukan istrinya yang hilang. Cinta seperti inilah yang kita butuhkan dari pria. Per tahun 2023, sang istri ternyata masih hidup dan sehat, tetapi telah lama menikah lagi dengan pria lain di Fukushima. Ternyata mereka berselingkuh dan ia menggunakan tragedi itu untuk menutupi kematiannya dan memulai hidup baru. Mantan suami tidak pernah dikabari sampai media akhirnya memberitahu dia. Itu berita dramatis dan dahsyat di Jepang. Tapi ternyata mantan suami tidak apa-apa. Dia masih menyelam, tapi kali ini demi kesenangannya sendiri. Ini cinta suami seluar biasa itu, gila, sampai rela 600 kali nyelam ke lautan buat nyariin istrinya. Tapi ternyata sang istri berselingkuh dan menjadikan tragedi tsunami sebagai alasan dia menghilang dan memulai hidup baru. Padahal aku sangat jago menyelami lautan, tetapi kenapa aku masih tenggelam di dalam senyuman dan bayang-bayangmu? Kocak. Dia mau bantuin ya? Lah, kok ini satu keluarga? Ini satu keluarga kenapa? Oke, ini awalnya jatuh. Terus dia datang buat ngebantu. Oke, akhirnya selamat. Lah, semut. Sumpah nih. Ini diawali dari lu semua nih. Semuanya kena apes nih. Saling tolong menolong, tidak saling meminta tolong. Saling meminta tolong. Kocak. Cewek spill chat dari cowok yang sopan bertanya sebelum deketin si cewek. Gua deg-degan sumpah. He didn't say, aku chat gini, ada yang marah nggak? But, oh iya, sebelum lebih jauh, aku mau nanya sesuatu. Untuk saat ini, kamu lagi dalam hubungan? Atau lagi dekat sama seseorang nggak ya? Atau kamu terbuka untuk berkenalan dengan orang baru? Aku harap bisa berkenalan satu sama lain karena aku ada ketertarikan sama kamu. Aku pun mencobanya. Sebelum aku menunjukkan keseriusan aku mau nanya sesuatu. Untuk saat ini, kamu lagi dalam hubungan? Atau lagi dekat sama seseorang nggak ya? Atau kamu terbuka untuk berkenalan dengan orang yang banyak kurangnya kayak aku? Kalau aku sih berharap bisa kenal kamu lebih, karena aku ada ketertarikan sama kamu dari waktu semester 1 dulu. Berarti lu udah lama nih sukanya nih, mendem. Widih, aku lagi deket sih sama seseorang. Hehe, ya kan kita emang udah kenal. Apanya coba yang bikin tertarik? Mending kenalan sama yang lainnya aja, San. Maaf ya, gua sungguh menghormati dan menghargai yang lu katakan ini. Daripada lu menjaga perasaannya di awal-awal biar nggak sakit hati, tapi endingnya setelah dia memberikan banyak perhatian, pengorbanan buat lu, tapi ujung-ujungnya lu mematahkan. Gua lebih respect, lebih menghargai lu mengatakan hal ini di awal. Ketika lu bisa mengatakan hal ini di awal, gua sebagai orang yang berencana untuk berkorban untuk lu, gua bisa meminimalisir luka yang lebih parah yang resikonya terjadi sama gua sangat berterima kasih dan sangat menghargai ketika lu mau mengatakan hal yang jujur di awal dan tidak membuat kita menjadi berharap lebih dari apa yang bisa lu kasih. Haha, ternyata aku ditolak. Ternyata selain
selain kesopanan, juga aku harus ganteng. Gak apa-apa bro, gak apa-apa. Mending lu sakit di awal sebelum lu banyak berkorban. Gua menghargai mbaknya yang mengatakan itu di awal. Lu harus rela, masih ada kok banyak wanita dan cewek-cewek lain yang bisa menerima lu terus berjuang. Mungkin seleramu yang ketinggian, bukan karena kamu yang kurang. Cowok ini berikan alasan memilih untuk berhenti pacaran. Pacaran itu enak, tapi saya belum baik. Semoga konten ini membuat saya, kamu, dan kita menjadi lebih baik. Cara aku ninggalin pacaran. Jujur, pacaran itu emang enak. Aku juga jadi semangat kuliah. Semangat ini itu, tiap hari ada yang perhatian, ada yang nemenin, ada yang nanyain, bahagia banget dong. Iya, tapi sampai di suatu titik toksiknya pacaran itu mulai kelihatan. Mulai dari physical touch yang bisa menjerumuskan ke dalam seks bebas. Sampai aku sadar bahwa larangan Allah itu mutlak buat ngejaga hambanya dari hidup yang banyak mudorotnya. Kesadaran ini yang bawa aku buat hijrah ninggalin pacaran. Awalnya hidup serasa hampa, yang biasanya tiap hari ada yang nemenin, perhatiin. Sekarang apa-apa sendirian. Sampai di suatu titik aku menemukan nikmatnya hidup tanpa pacaran. Allah ganti kontan. Allah kasih aku rezeki yang luar biasa besar banget. Bang, aku udah ngelakuin ini selama sebulan, tapi aku balik lagi sama dia. Tapi nggak se-physical touch dulu. Aku nggak bisa kalau nggak ada dia. Aduh, gimana ya kalau kayak gini ya? Hidup tanpa pacaran tenang banget, nggak pernah galau. Bener-bener fokus ibadah, keluarga, dan kerja. Cakep!